You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me at hello and I'll never say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Apriani, NIM 1910105450, mata kuliah Sosiologi Ekonomi, kelas 04 SMJP 024, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Reguler. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya hidup dan konsumsi. Pertama, kita masuk pada pengertiannya. Pengertian gaya hidup dan konsumsi. Secara sederhana, gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uangnya. Kita masuk kepada hubungan konsumsi dan gaya hidup. Weber 1922-1978 mengatakan bahwa konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok status tertentu. Nah, konsumsi terhadap barang merupakan landasan bagi penjenjangan dari kelompok status. Kemudian selanjutnya analisa gaya hidup dan konsumsi di kelas menengah di Indonesia. Perubahan pola konsumsi yang ditemukan oleh kita sekarang di zaman yang modern, yaitu penggunaan internet dan teknologi. Bila masih menggunakan tahun dasar 2012, perkembangan internet dan teknologi masih belum semaju tahun sekarang, yaitu tahun 2021. Perubahan gaya hidup juga terpampang dari penggunaan media sosial dan pengeluaran untuk keperluan hiburan, seperti makan di restoran dan lain-lain yang akan meningkat. Dengan adanya pola perubahan tersebut, akhirnya ada komoditas-komoditas baru yang akhirnya dimasukkan dan ada komoditas lama yang akhirnya harus dibuang karena sudah tidak representatif dengan saat ini. Beberapa komoditas baru yang akan ditambahkan misalnya konsumsi untuk membeli charger, power bank, aksesoris telepon genggam, dan ada juga pengeluaran untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 online karena maraknya transportasi online saat ini. Sementara komoditas yang akhirnya akan dibuang karena tidak mencerminkan perkembangan konsumsi saat ini seperti kalkulator, biaya pengiriman surat, penggunaan CD atau tape radio, serta tarif puskesmas. Di tengah kondisi perubahan gaya hidup masyarakat yang cepat dan persetujuan masyarakat postmodern, khususnya kelas menengah dengan media sosial, internet, dan perangkat teknologi informasi lain, secara realistis harus diakuilah tidaklah mungkin proses kecintaan terhadap produk dalam negeri dilakukan semata yang mengandalkan kepada semangat nasionalisme dan romantisme. Di tengah kondisi perubahan gaya hidup masyarakat yang cepat dan persentuhan masyarakat postmodern, khususnya kelas menengah dengan media sosial, internet, dan perangkat teknologi informasi lain, secara realistis harus diakui tidaklah mungkin proses kecintaan terhadap produk dalam negeri dilakukan semata hanya mengandalkan kepada semangat nasionalisme dan romantisme, heroisme masa lalu, tetapi tidak mempertimbangkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah yang luar biasa cepat, agar mampu menarik minat dan gairah kelas menengah, khususnya generasi muda agar kembali menoleh dan bangga akan produk dalam negeri. Maka, dalam konteks ini, soal kemasan atau bagaimana memoles berbagai produk industri menjadi sangat penting. Perilaku konsumsi masyarakat seringkali tidak sepenuhnya rasional, dan bahkan tidak jarang irasional. Artinya, ketika konsumen membeli sebuah produk, tidak selalu yang menjadi pertimbangan utama adalah kalkulasi untung rugi dari segi ekonomis. Seseorang ketika membeli sebuah produk, selain mempertimbangkan kegunaan atau referensi manfaat dari produk itu bagi kepentingan dirinya, yang tak kalah penting, acapkali pula yang menjadi bahan pertimbangan adalah hal-hal di luar fungsi intrinsik produk itu, terutama dari perspektif kultural, studies, disebut gengsi, citra, dan berbagai hal yang berkaitan dengan gaya hidup, yaitu lifestyle.
Untuk meningkatkan peluang dan prospek pemasaran produksi dalam negeri di kalangan kelas menengah Indonesia, khususnya di daerah kita, beberapa langkah taktis dan strategi yang direkomendasikan untuk dikembangkan ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetaan dan mengenali apa yang menjadi keunggulan produk domestik, terutama apa yang menjadi ersatz atau nilai pakai kedua dari produk-produk dalam negeri yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Khususnya kelas menengah Indonesia, perlu disadari bahwa keputusan seseorang membeli atau mengkonsumsi sebuah produk tidaklah semata hanya pada fungsi intrinsik atau fungsi pokok produk itu, seperti tes untuk menaruh dompet, notes, kacamata, dan lain sebagainya, melainkan justru lebih didorong oleh fungsi kedua komoditi, yaitu nilai gengsi yang terkadang dalam sebuah komoditi, nilai nostalgia atau romantisme atau nilai historis yang terkandung dalam produk tersebut, dan lain sebagainya. Kedua, untuk mendorong ketertarikan dan akumulasi konsumsi kelas menengah terhadap produk dalam negeri, salah satu upaya yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mendorong diversifikasi produk domestik dan mendorong tumbuhnya kerjasama antara pelaku usaha domestik untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki ketertarikan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, produk-produk yang dikembangkan hendaknya mendorong munculnya perilaku konsumsi yang sinergistik di kalangan konsumen kelas menengah Indonesia, yaitu pola perilaku membeli atau mengkonsumsi barang yang memiliki efek domino ke produk lain yang terkait. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.